Episode 1441-1445. Bab 1441, Bunga Fusang. Ah, tidak, jangan lihat. Ketiga wanita itu berteriak kaget saat gaun mereka berkibar kemana-mana karena Grenggale. Jika mereka mengenakan gaun panjang seperti biasa, angin tidak akan bertiup kencang. Namun, karena cuaca panas, gaun mereka semua dipotong. Sekarang, mereka semua mengenakan rok. Jadi apa yang harus mereka lakukan terhadap angin? Mereka semua menurunkan rok mereka yang berkibar, bingung. Pada saat yang sama, mereka menatap Zuan dengan malu dan jengkel. Zuan benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak melihat apapun, tetapi dengan tingkat pelatihan mereka, bagaimana mungkin dia tidak melihat? Adegan klasik Marilyn Monroe dari dunia sebelumnya telah meninggalkan kesan yang begitu dalam pada orang-orang. Dia tidak menyangka akan menerima berkat yang sama suatu hari nanti. Dia bermaksud menjelaskan dirinya sendiri ketika darah menyembur keluar dari hidungnya, menyebabkan wanita ketiga itu langsung berbicara bersama-sama untuk mengutuk. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan sebelum berkata, "Aku akan menuju ke atas untuk melihat situasi Golden Crow." Dia memiliki roda api angin, jadi lebih mudah baginya untuk bergerak daripada yang lain. Karena itu, ia meninggalkan tornado dan terbang sambil mengendarai roda api angin. Ketiga wanita itu tidak mau repot-repot menyalahkannya lebih jauh, dan semuanya memperhatikan kepergiannya dengan cemas. Zuan merasakan tubuhnya semakin panas. Saat itu, ia hampir merasa seperti Ikarus dari mitologi Yunani, yang jatuh dan tewas setelah matahari membakar sayapnya hingga tak tersisa. Untungnya, tubuhnya kuat, dan dia menggunakan sutra pemakan surga untuk menyerap panas yang dipancarkan tubuhnya dan dengan cerdik menghilangkannya. Begitu saja, dia terus terbang di udara. Pada mata ketiga wanita itu, sosoknya semakin mengecil di kejauhan. Bahkan dengan penglihatan mereka yang kuat, mereka secara praktis tidak dapat melihat lagi. Namun, Zuan menyadari bahwa dia masih jauh dari Golden Crows. Dia pun merasa khawatir. Golden Crows tidak sejauh matahari dari bumi di dunia sebelumnya, bukan? Tunggu. Kurasa aku belum pernah meninggalkan lingkup planet ini. Dia telah melihat banyak gambar bumi dari luar angkasa, namun dia belum pernah mengalami perspektif serupa di dunia ini meskipun dia bisa terbang. Ia menggertakkan giginya saat memikirkan hal itu, memutuskan untuk terus maju. Pada tingkat pelatihannya, ia tidak perlu bernapas secara eksternal, dan dapat menjadikannya proses internal sepenuhnya. Bersama dengan tubuhnya yang kuat, ruang hampa tidak akan dapat langsung menyakitinya. Oleh karena itu, ia ingin mengambil kesempatan untuk melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ia terus terbang selama beberapa saat. Menurut perkiraannya, ia seharusnya sudah meninggalkan atmosfer, namun di atasnya masih hanya ada langit tanpa batas. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, angin kencang bertiup melewati Zuan. Dimanapun angin itu menyentuhnya, kulitnya mulai retak. Ia terkejut, dan segera menggunakan sutra asal mula primordial untuk memperbaiki tubuhnya. Kemudian, ia mencoba menggertakkan giginya dan terus terbang ke atas. Namun, tiba-tiba petir ungu menyambarnya. Bahkan, banyak di antaranya yang tampak menyembunyikan sosok manusia dan istana di dalamnya. Tekanan yang mengerikan itu membuat seluruh rambutnya berdiri tegak. Ia menyadari bahwa jika ia tersambar petir, ia bisa mati di tempat. Ia begitu takut sehingga tidak berani melanjutkan. Karena itu, ia segera menggunakan Grenggale untuk mundur. Angin di sekitarnya segera melemah, tetapi masih ada satu busur petir yang menyambar tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ia hampir jatuh dari langit. Tanpa berhenti sedetik pun, ia segera menggunakan sutra pemakan surga untuk mengarahkan petir ke tempat lain. Pada saat yang sama, ia dengan panik menyerap ki primordial untuk memperbaiki tubuhnya. Kekuatan petir itu melemah secara signifikan dibandingkan dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Namun, itu mungkin karena dia telah menarik diri dengan cepat, jika dia terus maju dan benar-benar tersambar petir, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Ketika Zuan terbang kembali ke tornado, ketiga wanita itu melompat ketakutan ketika mereka melihat wajahnya yang hitam hangus. Mereka hendak bertanya kepadanya apa yang terjadi, tetapi kepala Zuan miring ke satu sisi, dan dia jatuh dari atas. Ketiga wanita itu segera menangkapnya. Pada titik ini, mereka tidak bisa diganggu oleh kontak fisik semacam itu. Yun Jianyu memeriksa bekas hangus di tubuh Zuan.
Ekspresinya tiba-tiba berubah. Yan Suehen juga menoleh ke arahnya dan berkata, ini adalah aura petir kesusahan surgawi. Yu Yanluo tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadanya karena mereka berdua menggunakan keterampilan mereka untuk membantunya pulih. Beberapa saat kemudian, Zuan akhirnya mulai terbangun lagi. Dari kepala hingga siku, hingga seluruh tubuhnya, ia merasa seolah-olah dikelilingi oleh awan lembut. Ia bisa mencium aroma yang luar biasa di sekelilingnya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar tidak ingin bangun dan membiarkannya berakhir. Bocah, berhentilah berpura-pura. Aku sudah melihat matamu bergerak, kata Yun Jianyu sambil memukul kepalanya, tetapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Zuan membuka matanya, lalu berkata dengan malu, aku melakukan itu hanya karena aku khawatir kalian semua akan merasa malu. Yun Jianyu mendengus. Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang kamu alami? Namun, kamu masih memikirkan hal-hal itu. Apa yang baru saja kamu alami? Zuan menyingkirkan senyumnya dan menceritakan pengalamannya dengan serius. Iklan oleh Pub Future. Ketika mereka mendengar apa yang telah terjadi, ekspresi Yan Suhen dan Yun Jianyu menjadi sedikit aneh. Mereka mulai berkata, haruskah kami memarahi atau menertawakanmu? Kamu sudah menjadi kultivator tingkat master, tetapi kamu bahkan tidak memiliki akal sehat dasar. Lupakan saja kamu, bahkan seorang abadi bumi tidak dapat menembus layar di surga di atas. Bahkan bukan makhluk abadi di bumi. Tanya Zuan, terkejut. Kalau tidak, menurutmu mengapa itu disebut naik ke surga? Yan Suehen menjawab. Dia menjelaskan, sebenarnya ada catatan tentang ini di dunia kultivasi. Semakin tinggi kamu naik, semakin kuat angin astral dan petir surgawi yang dahsyat itu. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak sekali jenius yang berusaha melampaui mereka, namun tidak ada satupun yang berhasil. Ada beberapa orang yang menduga bahwa dunia ini sebenarnya tidak lebih dari sekadar sangkar. Alasan mengapa kami tidak menghentikanmu adalah karena ini adalah ruang bawah tanah rahasia, dan dengan demikian bukan dunia yang lengkap. Selain itu, mungkin saja, karena sifat hukum dunia ini yang kurang, tempat ini tidak akan begitu berbahaya. Bagaimana kami bisa menduga bahwa kau akan begitu keras kepala? Kau sudah menghadapi angin astral dan petir surgawi, namun kau masih saja masuk begitu saja, kata Yun Jianyu. Nada suaranya membuatnya terdengar seolah-olah dia sedang memarahinya, tetapi juga mengandung sedikit kekhawatiran. Zuan terkekeh malu, dia bukan orang dari dunia ini pada akhirnya, dan kekuatannya meningkat terlalu cepat. Dia tidak berkultivasi menurut tradisi yang sama dengan orang lain di dunia ini, itulah sebabnya dia kurang memiliki pengetahuan umum. Dia bertanya-tanya, tapi, kalau aku bahkan tidak bisa mendekati burung gagak emas itu, apakah mereka sudah menjadi makhluk abadi yang legendaris? Ketiga wanita itu tercengang. Mereka tiba-tiba menyadari kenyataan yang mengerikan itu. Meskipun semua monster yang mereka temui di sepanjang jalan sangat kuat, kelompok itu masih mampu menghadapinya tanpa terlalu banyak kesulitan dengan bekerja sama. Itulah sebabnya mereka secara tidak sadar menganggap Golden Cross berada pada level yang sama dengan monster-monster itu. Namun, meskipun Golden Cross juga monster yang telah meletakkan dasar bagi jalan heroik Yi, itu tidak berarti bahwa kekuatan mereka sama. Lebih jauh lagi, berdasarkan apa yang mereka lihat, Golden Cross kemungkinan besar adalah leluhur Kaisar Iblis. Kaisar Iblis sudah menjadi makhluk abadi di bumi, jadi seberapa lemah leluhurnya. Ketika mereka memikirkan hal itu, ekspresi mereka menjadi agak buruk. Suasana langsung berubah serius. Yan Suehen tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berkata, menurutku tidak. Jika mereka sudah menjadi abadi, mustahil bagi kita untuk menang. Misi ini mustahil bagi kita sejak awal. Sun tidak akan mengirim kita pada tugas yang tidak dapat diselesaikan. Sulit untuk mengatakannya, kata Yun Jianyu sambil mencibir. Mungkin dia ingin mengirim kita ke kematian. Yan Suehen bertanya-tanya sambil mengerutkan kening, siapa di dunia ini yang akan menyakiti orang lain tanpa ada manfaat bagi diri mereka sendiri? Datanglah ke sekte suci kami. Aku berjanji kepadamu bahwa dalam 1 tahun, kamu akan melihat hal yang sama setiap hari, kata Yun Jianyu, malu-malu meremehkan pengetahuannya. Dia masih berharap kita membalas dendam padanya, atau membebaskannya, kata Zuan pelan. Namun, dia merasa Sun bukanlah orang seperti itu. Dia melanjutkan, bagaimanapun,
kita sudah sampai sejauh ini. Mari kita lihat lembah panas itu terlebih dahulu. Ketiga wanita itu tahu bahwa itulah yang terjadi, jadi mereka tidak menentangnya. Akan tetapi, ekspresi mereka tidak lagi mengandung kebanggaan dan kepuasan atas pencapaian mereka sejauh ini, dan malah menjadi sangat serius. Bahkan kecepatan Zuan melirik paha mereka berkurang 1/10. Beberapa saat kemudian, angin di sekitar mereka berangsur-angsur melemah. Yu Yanluo tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan bertanya, lihat ke sana. Yang lainnya mengikuti arahan Yu Yanluo dan melihat sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit, megah dan menakjubkan. Bab 1442, Dewi Matahari. Pohon murbei yang mereka temui di hutan murbei sudah cukup besar, tetapi dibandingkan dengan yang mereka lihat sekarang, pohon itu tidak berarti sama sekali. Batang pohon ini lebarnya puluhan ribu meter dan menjulang menembus awan, tampak hampir setinggi langit. Sementara itu, batangnya menjorok ke laut, dan akarnya tampak tertanam di laut dalam. Udara di sekitar batang pohon itu mendidih tanpa henti. Yan Suehen tercengang, lalu berkata, aku ingat Sun dan Grenggale pernah mengatakan bahwa burung gagak emas sering mandi di laut. Mungkinkah itu sebabnya laut mendidih seperti ini? Namun, mereka semua jelas-jelas terbang di langit sekarang. Gagak emas itu terlalu kuat. Bahkan sisa panas yang mereka tinggalkan sudah cukup membuatku merasa sedikit tidak nyaman, kata Yun Jianyu, ekspresinya serius. Bisakah mereka benar-benar menang melawan makhluk hidup ini? Yu Yanluo menatap pohon itu dan berkata, ini seharusnya pohon Fusang yang mereka bicarakan. Jadi sebenarnya ada pohon sebesar itu di dunia ini. Tidak heran 10 matahari bisa duduk di sini. Zuan hanya merasa sedikit lemah. Pohon Fusang ini memang besar, begitu besarnya hingga melampaui imajinasi orang normal. Namun, sebagai transmigrator, ia tahu seberapa besar matahari sebenarnya. Meskipun pohon itu besar, ia tidak lebih dari sekedar titik dibandingkan dengan matahari yang sebenarnya. Tidak mungkin ia dapat menampung matahari yang sebenarnya, terutama 10 matahari. Namun, dunia ini mengklaim bahwa di sanalah ada 10 matahari terbenam. Dia menatap ke atas 10 matahari yang jauh di atas langit. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Mungkinkah matahari di dunia ini bukanlah matahari yang sebenarnya? Sebaliknya, apakah mereka hanya Golden Crow yang mengambil peran sebagai matahari, menyebabkan orang-orang dianggap sebagai matahari? Kalau memang begitu, di manakah matahari yang sebenarnya? Dia menatap langit, memikirkan angin astral yang menakutkan dan kilat surgawi yang ditemuinya. Bukan hanya dia, bahkan bakat-bakat lain sepanjang masa pun tidak mampu melewatinya. Mungkinkah ada semacam rahasia yang sengaja disembunyikan di langit? Atau mungkin, apakah langit yang kita lihat di atas kita hanyalah langit palsu? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, ia merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Namun, dia hanya tertawa mengejek dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Yan Suehen berteriak kaget, apakah itu ayam? Iklan oleh Pub Future. Tepat saat dia berbicara, suara ayam aneh memenuhi udara. Kelompok itu mencari sumber suara dan melihat sarang besar di atas pohon. Ada seekor ayam aneh di sana. Ayam itu mendekatkan kepalanya ke samping dan menatap mereka, tampaknya dengan rasa ingin tahu yang besar. Kelompok itu merasa gugup. Bagaimana mungkin sesuatu yang hidup di pohon yang luar biasa seperti itu adalah seekor ayam biasa? Mereka takut ayam itu akan tiba-tiba menyerang mereka. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Ayam itu hanya menatap mereka dengan rasa ingin tahu, lalu kembali tidur di sarangnya, mengabaikan mereka. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada mengejek, ayam ini benar-benar berani. Apakah dia tidak takut kita akan mengikatnya dan memakannya? Yan Suehen memutar matanya dan menjawab, bagaimana mungkin sesuatu yang hidup di tempat seperti itu bisa menjadi biasa? Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memakan siapa jika saatnya tiba. Zuan terkekeh malu, tahu bahwa memang begitulah adanya. Dia tidak membantahnya. Kelompok itu segera terbang ke pohon Fusang. Mereka merasakan gelombang panas menerpa mereka terus-menerus. Kalau bukan karena kultivasi mereka yang cukup tinggi, mereka pasti sudah matang dalam sekejap. Zuan mengambil beberapa helai bulu Golden Crow dari dahan-dahan pohon. Ada cahaya api redup yang berputar-putar di sekeliling bulu-bulu itu. Bulu-bulu itu jelas bukan benda biasa. Ia menyimpannya, lalu bertanya, haruskah kita melihat-lihat dan melihat apakah kita bisa memasang semacam perangkap? Kita bisa mencoba menghadapinya begitu mereka kembali.
Ia berpikir bahwa melawan mereka secara langsung tampaknya tidak terlalu realistis. Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini rumah mereka, dan mereka ada di sini setiap hari. Mereka sudah terbiasa dengan lingkungan ini. Bahkan perubahan sekecil apapun tidak akan luput dari perhatian mereka, apalagi di tempat yang istimewa seperti ini. Akan sangat sulit untuk mendirikan formasi di sini. Zuan menyadari bahwa tidak ada urat gunung, jadi tetes esensi surgawi miliknya tidak akan banyak membantu. Dia berharap Yan Suehen akan punya beberapa ide dan tidak dapat menahan rasa kecewa saat mendengarnya. Saya merasa kita harus mulai memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Kita mungkin akan berada dalam situasi yang mengerikan jika Golden Crow itu kembali, kata Yuyan Luo dengan muram. Ekspresi mereka semua membeku. Bulu yang diberikan Grand Gale kepada mereka telah menghilang. Ada lautan di sekeliling mereka. Mereka benar-benar merasa seolah-olah mereka terjebak sekarang. Iklan oleh Pub Future, Grand Gale itu hanya memberi kita tiket sekali jalan. Dia benar-benar menipu kita. Zuan tidak dapat menahan umpatannya. Dia memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan para wanita itu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin memanggil, "Siapa kamu?" Kelompok Zuan terkejut. Mereka tidak menyadari ada orang yang mendekati mereka bahkan dengan kultivasi mereka. Itu berarti orang itu kemungkinan besar tidak datang dengan niat baik. Mereka berbalik, tetapi terkejut dengan apa yang mereka lihat. Itu bukan monster ganas, melainkan seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun istana panjang dengan banyak rumbai dan pita yang berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti peri yang telah turun ke dunia sekuler. Temukan updates pada NoVelbin.com. Namun, dibandingkan dengan peri-peri dalam kesan mereka, dia tampak jauh lebih dewasa dan memikat. Rambutnya seperti rambut wanita muda yang sudah menikah, dan di sekeliling pelipisnya ada mahkota emas yang berkilauan menyerupai burung gagak emas yang sedang terbang. Dia juga mengendarai kereta perang emas yang ditarik oleh 6 naga. Saat dia berdiri di sana, dia memiliki aura seorang ibu agung yang memandang dunia dari atas. Kelompok itu merasakan beban di ulu hati mereka. Mengapa kereta emas itu tampak sangat mirip dengan yang bisa dipanggil oleh putra mahkota gagak emas? Zuan segera berkata, "Salam, Nyonya. Kami kebetulan melewati surga ini dan berharap tidak mengganggu Anda." Namun, tak seorang pun dari mereka menduga wanita itu akan memperlakukan mereka tanpa sopan santun, dan membalas, "Lewat sini. Kapan ada orang yang pernah lewat di tempat ini? Aku heran mengapa anak-anak itu tiba-tiba berhamburan keluar bersama-sama seolah-olah mereka sudah gila. Jadi, kamu yang membuat masalah." Kelompok itu terkejut. Anak-anak yang dia maksud, mereka bukan Golden Crows, kan? Zuan tampak kesakitan karena sistem rage telah menerima poin rage milik wanita itu. Wanita muda yang tampak dewasa ini bernama Si He. Dia adalah salah satu dewi matahari yang legendaris, salah satu istri Kaisar Jun, dan ibu dari 10 gagak emas. Zuan mengumpat dalam hati. Kenapa mereka harus bertemu dengan orang legendaris seperti itu? Mereka ingin mencoba dan membela diri, tetapi Si He sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Dengan lambaian tangannya, sinar matahari ilahi yang tak berujung berhamburan ke arah mereka. Ekspresi mereka langsung berubah, karena mereka dapat merasakan bahwa kultivasi Si He berada di level keabadian bumi, dan bahkan lebih tinggi dari Kaisar Iblis. Mereka tidak berani menahan diri, menggunakan segala macam keterampilan yang luar biasa. Sayangnya, ketika berhadapan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, serangan balasan mereka tidak berarti apa-apa. Mereka segera diikat oleh untaian sinar matahari ilahi, tidak dapat bergerak sedikit pun. Melanggar lembah panas dan mengganggu anak-anakku, bahkan 10.000 kematian tidak akan cukup untuk membebaskanmu dari kejahatanmu. Si He membentak dengan suara sedingin es, seolah-olah dia sedang menjatuhkan dekrit dari surga tertinggi. Dia mengangkat lengan bajunya, bermaksud untuk menghukum orang-orang ini dan mencari putra-putranya setelahnya. Melihat mereka akan mati, mereka semua merasa sangat putus asa. Namun, saat itu, Zuan mengatupkan giginya dan memanggil Phoenix Emas, menggunakan cinta lebih padat daripada emas. Bab 1443, Kenangan yang Hilang. Yan Suehen mengolah kitab Tao yang tak tergoyahkan, jadi dia tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi, bahkan dalam masalah hidup dan mati. Dia selalu percaya bahwa dia tidak takut mati, dan tentu saja, saat ini, dia juga tidak merasa takut. Namun, dia tidak bisa tetap bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya.
Dia merasa terlalu banyak penyesalan. Jika dia bisa mengulanginya sekali lagi, ada banyak hal yang ingin dia katakan dengan jelas kepada dia. Yun Jianyu menghela napas dalam-dalam. Sebagai Master Sekte Iblis, sudah terlalu banyak darah di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa dibunuh oleh orang lain akan terasa seperti ini. Namun, dengan wanita sedingin batu ini dan Little An yang menemaniku, kurasa Yellow Springs tidak akan begitu membosankan. Meski begitu, mati bersama dengan pria muridnya terasa sedikit aneh. Hong Lei, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini nanti, oke? Yu Yanluo tampak sangat tenang. Fakta bahwa dia bisa mati bersama kekasihnya membuatnya merasa jauh lebih beruntung daripada wanita Zuan lainnya di luar sana. Namun, dia masih enggan, terutama saat memikirkan betapa indahnya hari-hari mereka jika mereka berdua bisa menghabiskan sisa hidup bersama. Pada akhirnya, ketiga wanita itu telah memantapkan tekad mereka untuk mati di sini. Namun, yang mengejutkan mereka, wanita mengerikan di hadapan mereka itu menurunkan tangan yang telah diangkatnya. Ada ekspresi yang agak aneh dan bertentangan di wajahnya. Si He sangat bingung. Setelah melihat ke-10 putranya pergi bersama, dia menjadi marah dan cemas, jadi dia melampiaskannya pada manusia yang ditemuinya. Namun, tiba-tiba, dia merasa seolah-olah pria ini tampak cukup tenang dan berpikiran terbuka dalam menghadapi kematian, dan dia memiliki sedikit penampilan heroik. Meskipun dia agak lemah, dia memiliki beberapa kualitas khusus yang tidak dimiliki oleh ahli lainnya. Dan aku harus mengakui dia cukup tampan. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihat Kaisar Jun? Sudah lama sekali, sampai saya hampir tidak dapat mengingatnya. Mungkinkah dia sudah lupa kalau dia punya istri? Tiba-tiba dia merasa sedikit kesal. Iklan oleh Pub Future, apakah kamu tidak takut aku akan menemukan pria lain? Namun, dia segera tertawa sendiri. Siapa yang berani menyentuh wanita Kaisar Jun? Saat berbagai macam pikiran berkecamuk dalam benaknya, niat membunuhnya pun sirna. Ia menurunkan tangannya dan memutuskan untuk menginterogasi pria di depannya terlebih dahulu. Namun, ketika dia melihat tiga wanita lainnya, dia terkejut dengan kecantikan mereka. Tidak satu pun dari mereka yang kalah darinya sama sekali. Bahkan dia tidak mengenal wanita lain yang lebih cantik dari mereka. Saat dia melihat kasih sayang di mata mereka saat menatap Zuan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Jadi dia hanya seorang tukang selingkuh. Dia sama saja dengan Kaisar Jun. Ia kembali merasakan hawa membunuh. Tentu saja, hawa membunuh itu tidak ditujukan pada Zuan, melainkan pada wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Seolah-olah ia sedang menegur tiga wanita cantik itu karena merayu kekasihnya. Ketika melihat gerakannya, Zuan tahu ada masalah. Dia segera berteriak, jika kau membunuh mereka, aku akan membencimu seumur hidupku. Yu Yanluo dan Yun Jianyu tercengang. Siapa kamu baginya? Mengapa dia peduli dengan apa yang kamu pikirkan? Namun, yang hampir membuat mata mereka melotot adalah wanita dewasa itu sebenarnya tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia melotot ke Zuan dan membalas, apa, kamu bahkan akan membunuhku demi mereka. Petik 2. Yu Yanluo dan Yun Jianyu berpikir dalam hati, bukankah ada yang terdengar agak aneh? Zuan tidak berani terus memprovokasinya. Kalau tidak, jika dia benar-benar marah, dia bisa benar-benar membunuh ketiga wanita itu. Itu akan menjadi akhir permainan. Dia berkata, tentu saja aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan selalu merasa kesal. Kita tidak punya dendam di antara kita, jadi mengapa kita harus menciptakannya? Si He mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak melanjutkan keputusannya. Dia bertanya, bukankah kamu yang membuat masalah dan membuat semua Golden Crow keluar pada saat yang sama? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lihatlah kultivasi. Kita tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Mengapa mereka mau mendengarkan kita? Jawab Zuan. Itu masuk akal, kata si He sambil mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia membawa mereka ke keretanya sebelum melanjutkan, aku akan memastikannya dengan mereka. Jika itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, aku akan membiarkanmu pergi. Yun Jianyu dan Yu Yanluo tercengang. Mereka tidak tahu mengapa wanita yang sangat kuat ini tiba-tiba menjadi sangat menyenangkan. Apakah Zuan menggunakan semacam ilmu sihir untuk melawannya? Namun, ketika mereka memikirkan betapa kuatnya dia, mereka tidak berani bertanya apapun saat berada begitu dekat dengannya.
Mereka hanya bisa diam untuk sementara waktu. Iklan oleh Pub Future, hanya Yan Suehen yang bisa menebak alasannya. Dia merasa marah sekaligus malu. Dia malu karena dia telah menderita keterampilan, cinta lebih kokoh dari emas yang sama. Namun, dia marah karena keterampilan itu benar-benar efektif, dan bahkan seseorang sekuat wanita ini, yang berada di peringkat yang sama dengan Zhao Han dan Kaisar Iblis, tidak dapat menahannya. Lalu, apakah perubahan perasaanku padanya benar-benar pikiranku yang sebenarnya, atau dipengaruhi oleh keterampilan ini? Bagian yang paling dibenci adalah dia benar-benar menggunakan keterampilan itu pada wanita lain. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +300 +300 +300. Ketika dia melihat poin rage mengalir ke bagian belakang, Zuan dapat menebak apa yang dipikirkan Yan Suehen. Namun, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Si He mengemudikan kereta langsung keluar dari lembah, menuju ke 10 matahari. Sepanjang perjalanan, dia tampak sangat tertarik pada Zuan, terus-menerus bertanya tentang latar belakangnya. Yun Jianyu memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Mengapa wanita ini tampaknya memiliki perasaan terhadap Zuan? Itu tidak masuk akal. Zuan cukup tampan, tetapi itu tidak cukup untuk membuat seseorang yang begitu kuat, ibu dari 10 gagak emas, merasakan cinta pada pandangan pertama, bukan? Zuan dengan hati-hati menjawab Si He sambil mencari kesempatan untuk bertanya, "Nyonya, bagaimana biasanya perilaku burung gagak emas?" Sekarang setelah mereka membicarakan tentang putra-putranya, ekspresi Si He menjadi sedikit lebih lembut. Ia menjawab, "Apakah kau melihat ayam giok di atas pohon fusang? Setiap kali kegelapan malam akan menghilang dan fajar akan segera tiba, ayam giok akan melebarkan sayapnya dan berteriak. Begitu ayam giok itu berteriak, burung gagak emas di Gunung Lembah Persik juga akan mulai berteriak." "Gunung Lembah Persik?" tanya Zuan, tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang tempat itu sebelumnya. Si He sama sekali tidak menjadi tidak sabar ketika mendengar pertanyaannya, dan malah menjelaskan dengan lembut, "Ada gerbang iblis di dekat Gunung Lembah Persik, tempat yang dilalui oleh banyak iblis. Biasanya, Yu Helei mengawasi tempat itu. Semua iblis yang berani melewati batas mereka akan dieksekusi tanpa kecuali dan diumpankan ke harimau besar di gunung. Itulah sebabnya banyak orang dari dunia sekuler memuja keduanya sebagai dewa gerbang. Gambar-gambar orang menggambarkan penampilan mereka yang mengusir roh jahat di dekat gerbang." Zuan terkejut. Dewa gerbang yang selalu dilihatnya di dunia sebelumnya adalah Jenderal Qin Subao dan Yu Qigong. Saat itu, Kaisar Taizong takut pada hal-hal gaib, jadi dia menggunakan potret dua jenderal yang ganas untuk mengusir roh jahat. Dewa gerbang itu mungkin adalah keduanya. Tidak heran ada rumor bahwa hantu takut pada suara ayam. Itu karena, saat ayam emas lembah Persik berteriak, gerbang iblis akan tertutup. Ia juga akan mematuk segala macam monster. Tunggu, Si He menggunakan istilah dunia sekuler. Apakah dia sudah abadi? Si He melanjutkan, ketika ayam emas Gunung Lembah Persik berkokok, semua ayam batu di seluruh gunung dan sungai juga berkokok. Ketika mereka berkokok, ayam-ayam lainnya di bawah langit juga berkokok. Saat gelombang kokok ayam bergema, matahari merah yang cerah dan murni muncul dari gelombang pasang dan cahaya warna-warni. Saya kemudian mengendarai kereta ini, membawa gagak emas itu melintasi langit, membawa cahaya dunia. Hal itu selalu berlanjut seperti itu setiap hari tanpa kesalahan. Namun hari ini, sesuatu seperti ini terjadi. Bencana besar akan segera terjadi. Zuan teringat sesuatu dan bertanya, "Nyonya, mungkinkah burung gagak emas hanya ingin keluar dan bermain, jadi mereka diam-diam pergi bersama?" Itu tidak mungkin. Bencana pernah terjadi di masa lalu, dan mereka tidak akan berani mengulanginya lagi. Ekspresi Si He tiba-tiba menegang saat berbicara. Kemudian, dia merasakan sedikit sakit di kepalanya. Dia bertanya-tanya, sesuatu yang besar pasti pernah terjadi sebelumnya, tetapi mengapa aku tidak dapat mengingatnya? Zuan dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka semua teringat akan legenda Yi yang menembak jatuh matahari. Mereka pikir itu sudah terjadi di dunia ini, tetapi mengapa masih ada 10 matahari? Jika tidak terjadi apa-apa, mengapa Si He masih mengingat sesuatu? Bab 1444, Wanita Badut. Pada akhirnya, Zuan menyerah untuk menceritakan kisah Si He. Alasan utamanya adalah karena Si He terlalu kuat dan dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya. Sebaliknya,
dia hanya bisa menghiburnya dengan suara lembut. Si He perlahan menjadi tenang, semakin merasa bahwa Zuan adalah pria yang penuh perhatian. Ketika dia menatapnya, ekspresinya melembut. 3 wanita lainnya menyaksikan dengan ekspresi aneh. Namun, mereka semua adalah orang-orang cerdas dan tidak akan merasa cemburu, mengingat situasi saat ini. Kereta perang emas yang ditarik oleh 6 naga itu melaju dengan cepat. Kelompok itu segera mendekati tempat berkumpulnya 10 matahari. Di kejauhan, mereka melihat 10 matahari bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang panas menyapu mereka, dan mereka bahkan merasakan rambut di tubuh mereka mengering. Si He menatap mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya warna-warni bersinar di sekitar kereta perang emas itu, dan kelompok Zuan segera merasa sangat segar. Panas yang tak tertahankan sudah tidak ada lagi. Terima kasih, Nyonya, kata Zuan cepat. Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin 10 matahari bisa keluar dari tubuh mungilnya. Tatapan mata Zuan yang ditujukan padanya tak luput dari perhatian si He. Biasanya, jika ada orang yang berpenampilan seperti itu, mata mereka pasti sudah lama dicungkil. Namun, saat ini, dia benar-benar merasa seolah kecantikannya telah diakui oleh Zuan, yang membuatnya merasa cukup bangga. Tentu saja, perhatiannya segera kembali ke anak-anaknya. Ada 10 matahari di langit, dan mereka tampak mengelilingi seseorang. Zuan dan yang lainnya melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita berpakaian biru. Mereka ragu karena pandangannya tidak terlihat seperti wanita biasa. Fisiknya besar dan tinggi, dan dia botak. Tidak ada sehelai rambut pun di sekujur tubuhnya. Selain 2 mata normal, ada mata vertikal ketiga di dahinya. Penampilannya tidak terlalu menarik, dan antara itu dan matanya yang aneh, mereka yang melihatnya merasa agak tidak nyaman. Ada juga tunggangan di bawah. Itu adalah kepiting laut raksasa dengan punggung besar yang membentang ribuan juta. Kehadiran kepiting itu sendiri tampaknya setara dengan monster gurita yang ditemui Zuan di Laut Utara, dan gelembung yang dilepaskannya bahkan dapat menghalangi pergerakan Golden Crow untuk sementara. Fakta bahwa wanita itu dapat menggunakan monster seperti itu sebagai tunggangan menunjukkan betapa tak terduga kekuatannya. 10 gagak emas menyerangnya dari segala arah, tetapi wanita itu sama sekali tidak terkalahkan. Aliran cahaya yang dahsyat berputar-putar di sekelilingnya, sentuhan sekecil apapun dari gelombang kejut yang beriak keluar dapat meruntuhkan gunung. Kelompok Zuan merasa sedikit mati rasa menyaksikan pertemuan itu. Ini benar-benar pertarungan antara makhluk abadi. Setiap peserta dalam pertarungan itu tampaknya berada di peringkat makhluk abadi bumi, namun mereka telah mempertimbangkan dengan serius untuk membunuh 10 gagak emas sebelumnya. Pikiran itu benar-benar hanya lelucon yang buruk sekarang. Iklan oleh Pub Future, wanita badut, berani sekali kau menjadikan aku musuhmu, kata si He setelah mengamati keadaan medan perang. Ia menatap wanita botak itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Wanita badut, gumam Zuan, merasa nama itu cukup cocok. Wanita yang menunggangi kepiting itu benar-benar tampak agak mengerikan. Hehe, tawa yang sangat tidak mengenakan keluar dari tenggorokan wanita badut itu. Dia membalas, jadi anak-anakmu adalah anak-anakmu, tetapi anak-anakku bukan. Apa yang ingin kau katakan? Tanya si He, alisnya yang cantik berkerut. Kami selalu mengurus urusan kami sendiri. Kenapa kau tiba-tiba menjadi gila? Kau tahu apa yang telah kau lakukan, jawab wanita badut itu. Tiba-tiba, dia memanggil seekor ikan naga raksasa, yang tidak lebih lemah dari kepiting raksasa. 10 Golden Crow segera berada dalam posisi sulit. Kurang ajar, bentak si He. Dia tidak ingin berdebat lagi dengan wanita itu. Dia pun ikut berdebat. Sekarang, rasanya seolah-olah ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh. Rasanya seolah-olah dao itu sendiri sedang dihancurkan. Yun Jianyu menyaksikan seluruh pemandangan itu tanpa mengalihkan pandangannya dari medan perang. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, sekarang setelah aku memiliki hak istimewa untuk menyaksikan pertempuran di level ini, aku tidak akan merasa menyesal bahkan jika aku akan segera mati. Benar, kata Yan Suehen, juga merasa cukup terharu. Wanita badut itu tampaknya menggunakan ilmu sihir yang legendaris, yang memiliki beberapa kesamaan dengan metode sekte Taonya. Saat menyaksikan pertempuran itu, dia merasa bahwa kultivasinya, yang telah lama berhenti berkembang, mulai mengendur. Jika dia dapat menemukan waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan, bahkan mungkin dia akan mengalami terobosan. Namun,
dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi dalam hidup ini. Mereka terjebak di tangan wanita yang menakutkan itu, dan Golden Crow yang sama menakutkannya juga ada di sana. Bahkan jika Zuan menggunakan keterampilan perangkap madu-nya, mereka tetap tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tingkat kultivasi Yuyan Luo sedikit lebih rendah dari yang lain. Dia juga terpesona saat melihatnya, tetapi banyak misteri yang mendalam berada di luar pemahamannya. Meski begitu, dia tetap menerima banyak manfaat. Zuan mengamati wanita badut itu. Meskipun dia tidak cantik, musuh dari musuh adalah teman, yang akan menempatkan mereka di pihak yang sama. Karena itu, dia diam-diam menyemangatinya. Sayang sekali mereka telah ditangkap dan tidak dapat membantu sama sekali. Iklan oleh Pub Future. Karena badut wanita itu berhadapan dengan barisan yang kuat, keadaan tidak terlihat baik untuknya. Benar saja, begitu si He ikut bertempur, bahkan dengan bantuan kepiting raksasa dan ikan naga, badut wanita itu tetap tidak sebanding dengan kekuatan lawan. Sedikit demi sedikit, dia dengan cepat dipaksa mundur. Darah menyembur dari tubuh ikan naga saat ia terbunuh di tempat, tercabik-cabik oleh cakar tajam Golden Crows. Segera setelah itu, gelembung-gelembung kepiting raksasa itu perlahan berhenti muncul saat tubuhnya berubah menjadi merah, matang sepenuhnya. 10 Golden Crows, bersama dengan kekuatan Dewi Matahari, bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan, dan ia terpanggang sampai ke seluruh tubuhnya. Lihat yang paling banyak di sini di novel Bin.com. Semua Golden Crow mencibir ketika mereka melihat itu, sambil berkata, kepiting itu membuat kita kesulitan sebelumnya. Menyantapnya untuk makan malam akan sangat cocok untuk menghilangkan kebencian kita. Saya suka kepiting panggang, saya tidak sabar, daging dicakarnya adalah milikku. Itu bagian terbaiknya, saya lebih suka daging di sekitar perut. Itu yang paling harum dan lembut. Ini sebenarnya kepiting betina, krimnya adalah bagian terbaik. Ketika mendengar komentar tak senonoh dari Golden Crows, wanita badut itu terkejut dan marah. Dia melihat tunggangannya yang mati. Sedikit rasa kasihan muncul di wajahnya yang jelek. Dengan lambaian tangannya, tubuh mereka terbang jauh ke laut. Burung gagak emas tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu. Mereka menatapnya dengan marah, sambil berteriak, badut jelek, ganti rugi daging kepiting kami. Dan ikan naga itu, wanita badut itu menatap tajam ke arah Golden Crows dan membentak, kalian memaksaku. Kemudian, auranya tiba-tiba melonjak. Awalnya, dia jelas menggunakan ilmu sihir elemen air, tetapi sekarang, aura api yang menyala-nyala muncul. Pakaiannya mulai bersinar merah, lalu terbakar menjadi abu. Zuan tidak mengalihkan pandangannya, tubuh wanita badut itu ditutupi oleh cahaya yang menyala-nyala, sehingga dia tidak dapat melihat apapun. Kelompok itu terkejut saat suhu di sekitar wanita badut itu meningkat dengan cepat, cahayanya bahkan lebih terang dari 10 gagak emas. Matahari ke-11 muncul di langit. Laut mendidih dan bumi retak. Aura kematian jatuh ke dunia. Sebelumnya, si He telah menggunakan keahliannya untuk melindungi kereta perang dari panas. Namun, sekarang, kelompok Zuan merasakan panas yang menyengat sehingga membuat atmosfer terasa sangat gersang. Ekspresi Si Yi juga berubah drastis. Dia bergumam, aura ini, kau bukan wanita badut. Kau nuba. Bab 1445, 10 Dukun Gunung Roh. Tidak ada. Yuyan Luo dan wanita lainnya bertanya-tanya, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Nama itu sangat asing bagi mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Si He tiba-tiba tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Zuan menjelaskan, apakah kamu masih ingat Kaisar Kuning yang disebutkan orang itu? Saat itu, pertempuran yang paling berbahaya adalah melawan Ciyu. Saat itu, Ciyu memiliki guru hujan Feng Bo di bawah komandonya. Hujan dan kabut yang lebat membuat pasukan Kaisar Kuning dalam situasi yang mengerikan. Untungnya, saat itu, Kaisar Kuning menerima bantuan Nuba. Kemanapun Nuba pergi, kekeringan hebat selalu terjadi. Itulah mengapa angin dan hujan berhenti, dan pasukan Kaisar Kuning mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pendapat tentang asal-usul Nuba berbeda-beda. Sebagian mengatakan dia adalah putri Kaisar Kuning, sementara yang lain mengatakan dia adalah wanita surgawi yang turun dari atas. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menaruh hati ketika mengatakannya. Siapa yang bilang semua peri itu cantik? Ketiga wanita itu tiba-tiba menyadari masalahnya. Siapapun yang dapat bergabung dalam pertempuran sebesar Kaisar Kuning dan Ciyu,
dan selanjutnya menjadi faktor penentu dalam kemenangan dan kekalahannya, pasti sangat kuat. Aura Nuba tiba-tiba melonjak. Beberapa pohon yang masih tersisa telah berjuang di ambang kematian di bawah kekuatan 10 matahari. Sekarang, semuanya mulai terbakar. Adapun bunga dan rumput, semuanya langsung awam sepenuhnya menjadi tidak ada. Seluruh lanskap berubah menjadi hamparan tanah kuning yang kering dan retak. Bahkan laut yang jauh mulai mendidih, dan air laut mulai menguap dan surut pada tingkat yang terlihat. Saat dia menyerang Golden Crows, seluruh tubuh Nuba mulai bersinar merah. Tak lama kemudian, cahaya kembali muncul, sejumlah besar darah dan bulu berwarna emas berhamburan dari udara. Si He terkejut dan marah. Dia mengambil kereta perang emas dan bergegas untuk membantu. Namun, karena itu, kelompok Zuan ditempatkan dalam situasi yang sulit. Mereka hampir seluruhnya diselimuti oleh cahaya yang kuat dan panas yang ekstrim untuk membakar mereka. Mungkin karena khawatir mereka akan terbakar sampai mati, atau mungkin karena dia fokus menghadapi Nuba, Si He menarik cahaya keemasan yang mengikat mereka. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk memegang tangan Yuan Luo dan Yun Jianyu. Ia menggunakan kekuatan Snow Phoenix untuk menggunakan pedang kepingan salju dengan panik, memberi mereka kelegaan yang sangat dibutuhkan. Selain itu, Yan Suehen juga dengan penuh perhatian memegang tangan mereka, saat ia mengolah pedang keping salju yang sebenarnya. Ia dengan cepat menyesuaikan auranya agar sesuai dengan aura Zuan, menciptakan keseimbangan di antara mereka yang berempat. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, konflik segera mencapai klimaksnya. Bahkan Si He terluka. Nuba juga tidak dalam kondisi yang baik, tetapi cahaya merah hanya bersinar lebih menyilaukan di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Si He tiba-tiba berteriak, gunakan formasi matahari besar. 10 gagak emas itu diam-diam mengerti apa yang dikatakannya. Mereka segera berdiri dalam formasi, lalu melepaskan cahaya keemasan dari tubuh mereka, memfokuskannya pada Nuba. Nuba menjerit dengan getir. Cahaya merah yang terpancar dari seluruh tubuhnya menjadi lebih ganas, dan dia juga melepaskan aura yang menakutkan. Zuan merasa khawatir, karena aura Nuba mengingatkan pada reaktor nuklir, dan yang sedang lepas kendali. Cahaya merah yang menyelimuti tubuh Nuba menjadi semakin ganas, sampai-sampai lebih menyilaukan daripada matahari. Jelas bahwa dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya yang meledak. Pada saat itu, awan jamur bahkan tampak membubung ke udara, disertai gelombang kejut yang dahsyat. Si He mengerang, batuk darah dan terlempar ke belakang. Bahkan kereta perang emas itu sedikit berubah bentuk karena benturan. 6 naga yang menarik kereta itu berteriak dengan sedih. Tubuh mereka dipenuhi luka-luka yang mengerikan, dan tidak jelas apakah mereka masih hidup. Dampak dahsyat itu juga membuat Zuan dan yang lainnya terlempar keluar dari kereta perang emas itu. Si He terkejut. Secara naluriah ia ingin menyelamatkan Zuan, tetapi luka-lukanya begitu serius sehingga ia bahkan tidak bisa mengerahkan tenaga sedikit pun. Ia hanya bisa menyaksikan mereka jatuh, menghilang dalam asap dan debu yang tak berujung. Untungnya, sebagian besar dampaknya berhasil dihalangi oleh Si He, 6 naga, dan kereta perang emas. Sementara itu, Zuan dan yang lainnya telah terhubung bersama untuk menahan panas. Mereka benar-benar berhasil menghalangi gelombang ledakan yang mengerikan itu. Meskipun mereka semua batuk darah, mereka tidak terlalu terluka. Yun Jianyu agak linglung. Apa yang baru saja terjadi praktis merupakan peristiwa sekali seumur hidup. Lagi pula, di dunia prajurit, bahkan jika itu adalah orang tua atau saudara kandung sendiri, praktis tidak ada yang akan mempercayai rekan-rekannya sedemikian rupa, melepaskan semua pertahanan mereka. Selama orang lain memiliki motif jahat, bahkan jika seseorang tidak mati, orang itu akan langsung mengalami luka serius. Itulah sebabnya, bahkan di antara anggota keluarga, jarang melihat seseorang mencapai apa yang baru saja dilakukan. Kelompok Zuan, namun, mereka berhasil menunjukkan kepercayaan tanpa syarat seperti itu. Bayangkan saja sebelumnya dia adalah musuh bebuyutan wanita sedingin batu itu, mereka adalah rival yang saling mendambakan kematian. Setelah bertahun-tahun melawan Yan Suehen, meskipun dia benar-benar tidak bisa menerima banyak cara wanita itu, dia masih mempercayai karakter wanita itu. Fakta bahwa wanita itu tidak melakukan hal buruk padanya saat itu dapat dimengerti. Akan tetapi, dia sebenarnya sudah menyerah untuk mengambil keuntungan dari situasi itu, dan dia bahkan tidak merasa menyesalinya sama sekali.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan saya mulai menjadi seperti ini? Iklan oleh Pub Future. Pandangannya beralih ke Zuan. Sepertinya semuanya telah berubah setelah dia bertemu pria ini. Zuan langsung memanggil roda angin api. Ia mencengkeram orang-orang di sekitarnya dan mencoba terbang menjauh. Namun, gelombang kejut yang kuat membuatnya sulit mengendalikan keseimbangan. Tak lama kemudian, kelompok itu kehilangan pusat gravitasi dan mulai jatuh. Untungnya, Zuan berusaha keras mengendalikan jatuhnya mereka, jadi mereka tidak terlalu jauh dari tanah. Meski begitu, jatuhnya tidak ringan. Zuan menggertakkan giginya, lalu berbalik untuk menggunakan tubuhnya sendiri sebagai bantalan. Dia memeluk ketiga wanita itu dan membantingnya ke tanah. Dengan suara keras, kawah berbentuk manusia muncul di tanah. Zuan merasa seolah-olah semua organ dalamnya telah bergeser. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketiga wanita itu segera bangkit. Dengan Zuan sebagai bantalan mereka, meskipun mereka masih menderita akibat benturan, dengan kultivasi mereka masih bisa menahannya. Mereka memeriksa luka-lukanya sambil berteriak ketakutan. Kenapa kamu begitu bodoh? Dengan kultivasi kita tidak akan mati karena terjatuh seperti ini. Kata Yu Yanluo sambil setengah terisak sambil menyeka darah dari mulut Zuan. Zuan menyeringai padanya dengan susah payah, berkata, kalian semua diciptakan dengan sangat menakjubkan oleh dunia ini. Jika wajah kalian ternoda, atau jika kalian kehilangan anggota tubuh, itu akan menjadi penyesalan terbesar di dunia ini. Sekarang, jangankan Yan Suehen, bahkan Yun Jianyu pun tidak tahan lagi. Wajahnya memanas saat dia mengejek, lihatlah dirimu. Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang sedang kita hadapi? Namun, kamu masih mencoba menipu wanita dengan kata-katamu yang manis. Jangan bicara lagi, Yan Suehen membentak dengan kesal dan malu. Dia segera membantu Zuan mengobati lukanya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati, tidak heran dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya. Berapa banyak wanita di dunia ini yang tega menolak pria yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mereka? Zuan terkekeh dan menjawab, jangan khawatir, kulitku cukup tebal. Aku tidak akan mati. Yu Yanluo memiliki ekspresi yang agak tidak berdaya, bercampur dengan sedikit penyesalan. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah dan dia berkata, si He itu sepertinya akan datang. Petik 2. Mereka samar-samar bisa melihat si He dan keretanya di tengah asap dan debu. Dia tampak sedang mencari-cari sesuatu. Ketika dia melihat kelompok Zuan, matanya langsung berbinar. Zuan merasa putus asa. Akan berbahaya jika mereka jatuh ke tangan wanita ini lagi, terutama sekarang karena dia membawa 10 gagak emas bersamanya. Dia belum tentu bisa melindungi ketiga gadis itu. Tepat saat itu, 10 aura kuat lainnya tiba-tiba menyerbu. Dia tercengang. Aura itu tampaknya bukan milik Golden Crow. Ibu, 10 dukun gunung roh sudah ada di sini. Kita harus bergegas dan pergi. Seru gagak emas saat mereka terbang ke sisi si He, bulu-bulu mereka yang tersisa sudah jarang dan darah mengalir di sekujur tubuh mereka. Mereka jelas terluka cukup parah. Akibat ledakan itu, si He menatap Zuan dengan enggan. Namun pada akhirnya, dia tetap khawatir akan keselamatan putranya dan buru-buru mengemudikan kereta kudanya menjauh.